Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya, yaitu penerapan sistem PAKAR untuk mendiagnosa jenis narkoba dan gejalanya menggunakan metode breadth first search dan forward chaining. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya seperti dahulu. Nama saya Muhammad Akmal Wirajaya dengan NIM 191051056 dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan S1 Informatika. Ini berikut adalah hasil dari skripsi saya untuk sidang sidang pada semester 8 ini. Kita mulai saja ya. Kita mulai dari latar belakang kenapa saya membuat skripsi ini. Perkembangan teknologi pada saat ini membawa banyak sekali perubahan di dalam kehidupan manusia. Nah, perubahan ini bisa dirasakan dalam berbagai kehidupan di sini modern, di kehidupan modern, maksudnya pendidikan, kedokteran, dan ekonomi misalnya. Dengan adanya inovasi-inovasi teknologi zaman sekarang ini, banyak sekali bidang yang terbantu, seperti saya bilang. Nah, hal tersebut juga berlaku pada perubahan yang dibawanya. Nah, dengan adanya inovasi-inovasi teknologi di zaman sekarang, teknologi informasi komunikasi mendukung dan memberikan sentuhan baru dalam sendi-sendi kehidupan. Nah, kemudahan serta inovasi yang diberikan ini menilai membawa perubahan yang sangat positif bagi halayak umum. Nah, dan selain dari membantu orang-orang pada zaman sekarang, eee, perkembangan teknologi ini juga dapat membantu orang-orang dan membuat fungsi yang lebih cepat dan efisien. Salah satunya itu adalah kecerdasan buatan atau AI. Nah, kecerdasan buatan adalah pada zaman sekarang dapat melakukan banyak sekali hal yang tidak dapat dilakukan teknologi buatan manusia sebelumnya. Misalnya robot, atau sistem-sistem pintar-pintar lainnya seperti smartphone, smartwatch, dan sebagainya. Salah satu jenis AI yang ada di, dunia saat ini adalah sistem yang bernama sistem pakar atau expert system. Sistem pakar dapat berfungsi layaknya seorang pakar manusia dalam masing-masing bidang masing-masing bidangnya. Misalnya misal pakar narkoba seperti yang, saya topik yang saya bahas, ada juga misalkan pakar pertanian, pakar pakar kejiwaan dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya, karena kita membahas tentang dokter, jadi kita akan membahas, tentang dokter. Kenyataannya dokter atau ahli pakar yang lain-lain itu sering mendapatkan kendala dalam melakukan identifikasi identifikasi atau melakukan pekerjaannya. Termasuk salah satunya adalah eee, mendia misalkan seseorang dokter ahli narkoba, dia itu sangat kesulitan dalam, mengidentifikasi, eee, pemakai pemakai narkoba itu seperti apa saja. Dan ini tidak hanya berlaku pada para pakar, tapi juga untuk orang-orang awam. Dengan adanya teknologi ini, yang misalkan berbasis pada sistem pakar, dipercaya nanti identifikasi yang proses identifikasi akan sangat terbantu dan, orang-orang awam juga bisa, eee, orang-orang awam juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis narkoba yang digunakan. Dengan begitu, orang yang para masyarakat ini bisa membantu, proses pelayanan dan penanganan yang akan dilakukan oleh dokter dengan lebih praktis, cepat, dan efisien. Sebelumnya saya akan juga menjelaskan tentang alasan, kenapa sih orang dalam masyarakat itu susah sekali untuk mengidentifikasi jenis-jenis narkoba atau gejala-gejalanya. Nah, menurut para ahli itu disebabkan karena orang itu menganggap bahwa menangani para pengguna dan, eee, menangani menanganinya itu adalah tanggung jawabnya para dokter dan para ahli, bukannya orang mereka. Dan, juga kurangnya sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba seperti dan juga kurangnya pengetahuannya sih. Yang akhirnya juga kesadaran masyarakat juga jadi kurang sekali dalam menasihati dan menangani para pecandu. Nah, makanya pada era teknologi ini, identifikasi jenis narkoba itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, salah satunya sistem pakar. Sehingga nanti,
tidak hanya para dokter atau ahli saja yang dapat terbantu dengan adanya ini, tapi juga para masyarakat umum. Oleh karena itu, kehadiran alat bantu berbasis pakar yang kita kenal sebagai sistem pakar itu dirasakan perlu, mengingat kendala yang mungkin dihadapi masyarakat dalam mengidentifikasi jenis narkoba tersebut. Nah, sistem pakar ini juga dapat mengefisiensikan waktu dan kinerja bagi dokter untuk dalam menangani pasien dan hambatan yang mungkin yang mungkin dapat diminimalisir dengan adanya sistem pakar. Baiklah, rumusan masalah dari yang kita bisa saya ambil dari latar belakang begini adalah pertama, apakah sebuah program dengan metode breadth first search atau sistem pakar dapat mengidentifikasi jenis narkoba dan penanggulangannya yang tepat, bisa apa langkah-langkah pencegahannya yang tepat bagi pemakainya, bagi yang memakai, dan kedua, bagaimanakah alat bantu tersebut mengidentifikasi gejala penyalahgunaan narkoba dan ya. Masalahnya adalah satu, objek penelitian sistem bakar ini adalah berbagai jenis narkoba yang umum disalahgunakan seperti ganja, hasis, heroin, ekstasi, dan sebagainya. Serta penelitian ini dikhususkan bagi khalayak umum dan tidak dikhususkan bagi para dokter, perawat, mahasiswa kedokteran juga. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil penerapan metode Brevet dan mengidentifikasi jenis narkoba dan penanggulangan yang tepat bagi pemakaian narkoba. Dan yang kedua adalah untuk membuat suatu alat bantu untuk mengidentifikasi jenis dan gejala narkoba serta cara penanggulangan yang tepat bagi pemakai. Nah, apa yang diharapkannya ini adalah sebuah penelitian, sebuah sistem atau aplikasi program lah ya yang dapat mengidentifikasi jenis narkoba serta gejala penyalahgunaannya. Manfaatnya adalah pertama, dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui dan mengklasifikasi orang-orang di sekitar kita kita apakah dia itu mengonsumsi narkoba atau tidak, serta memberikan informasi tentang macam-macam jenis narkoba. Kedua adalah mendapat menyadarkan kita serta masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Saya langsung saja kita bahas ke metodologi penelitian. Pertama, kerangka berpikir saya. Pertama, dimulai dari identifikasi masalah tersebut. Identifikasi masalahnya biasa itu proses yang dilakukan pertama kali, yaitu mengetahui apa saja masalah-masalahnya yang kita bisa lihat dari sekeliling kita misalkan. Lalu studi literatur ini adalah seperti namanya kita mempelajari macam-macam referensi, buku-buku dan juga dari internet juga tentang untuk menguatkan juga kita menguatkan pengetahuan kita juga terhadap subjek subjek yang akan diambil. Lalu akuisisi pengetahuan ini adalah suatu langkah yang sesuai dalam membuat sistem pakar. Itu adalah mengumpulkan data-data dan pengetahuan yang didapat yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem ya, akan di sistem. Makanya salah satunya juga ada pengumpulan data dari contoh dari akuisisi pengetahuan. Pengumpulan data ini didapat dari observasi dan wawancara dengan para pakar. Lalu representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan ini maksudnya adalah langkah di mana kita mengumpulkan dan sudah mengumpulkan dan menyiapkan data-data yang kita dapat itu nanti dipersiapkan agar dimasukkan ke dalam sistem pakarnya. Lalu perancangan aplikasi dengan data-data yang sudah dikumpulkan, maka aplikasi bisa dibuat dan diterapkan sistem bakar di sini. Lalu diuji cobakannya sederhana saja, melalui percobaan 1, 2, 3, 1, 2, nah, kemudian nanti bisa hasilnya didokumentasikan, di screenshot, dan dimasukkan ke dalam laporan. Laporan ini adalah pembuatan skripsi. Apa saja yang sudah kita dapatkan dari wawancara, observasi, dan pembuatan sistem bakar ini. Itu ada pengumpulan datanya.
sudah didapat dari studi literatur dan wawancara dengan kedua pakar dalam proses saya. Waktu dan tempatnya dimulainya sejak awal Januari 2023 dan terus berlanjut sampai bulan Juni, sampai akhir bulan Juli. Mohon maaf, ini bisa saya ralat. Well, perangkat yang saya gunakan adalah perangkat kerasnya adalah laptop Asus, laptop saya sendiri, dan saya menggunakan banyaknya Microsoft Word, Figma, dan Visual Studio Code untuk coding. Ini jadwal saya. Langsung saja skip. Next, kita ke hasil pembahasan. Pertama, kita mulai dari bab identifikasi masalah. Beberapa tahap penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, mulai dari tinjauan atau riset pengamatan langsung ke misalkan RSKO, dan beberapa rumah sakit, serta membaca buku-buku referensi yang ada. Dan dari hasilnya, didapatkan beberapa permasalahan gejala-gejala dini yang dihadapi penyalahguna narkoba. Yaitu sulitnya mengidentifikasi gejala awal penyalahgunaan narkoba dan sulitnya membedakan orang yang mengonsumsi narkoba dengan orang normal. Next, akuisisi data. Nah, proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu interview dengan para pakar dan pengumpulan data melalui buku referensi dan situs internet. Nah, dari pengumpulan data tersebut diperolehlah 5 jenis narkoba yang sering ditemui dan disalahgunakan oleh orang-orang umum lah ya. Ya, jenis pertama adalah ganja, kedua ekstasi, ketiga amfetamin, keempat morfin, dan kelima adalah sabu. Tiga adalah representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan yang biasa digunakan dalam proses bakar adalah menggunakan mekanisme inferensi yang yang nanti saya pakai untuk diagnosa gejala-gejala yang dimiliki sistem. Nah, metode yang digunakan saya itu ada dua ya. Metodenya adalah forward chaining dan satu lagi breadth search. Nah, untuk sekarang saya menjelaskan dulu ke dalam tabel ini. Tabel ini adalah hasil dari akuisisi pengetahuan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dari situ didapatkanlah kira-kira 23 gejala yang kesemuanya ini dimiliki oleh 5 jenis yang bisa dimiliki oleh 5 jenis narkoba. P1, P2, P3 ini dikodekan. P1 itu ganja, P2-nya itu ekstasi, P3 amfetamin, P4-nya adalah apa tadi? Morfin, dan P5 ini sabu. Berikut ini gejala-gejalanya bisa lihat di sini. Nah, berikutnya perancangan aplikasi. Oh, perancangan tadi sini juga ada. Jadi penjelasannya di sini. Dari sini kita bisa merancang aplikasinya. Mohon maaf. Sebelum dari situ kita buat dulu dari sana, dari kedua tabel ini kita bisa membuat suatu rule atau kaidah alur yang sesuai dengan metode forward chaining. Rule satu pertamanya, jadi ada 5 rule. 5 rule ini masing-masing mendeskripsikan apa saja gejala-gejala yang harus dimiliki oleh jika ingin diidentifikasikan suatu jenisnya. Misalkan di rule 1 ini, kalau kalau nanti di sistemnya ada dia if G1, N mual, G2, N nyeri otot, N tremor, N gelisah, N bingung, N muntah, N gangguan penglihatan, N pusing, N halusinasi, maka jenisnya adalah ganja P1. Maksudnya, misalkan kalau gejala-gejala yang dimasukkan di input itu adalah G1 sulit tidur, mual, nyeri otot, dan semua yang dari sini, tremor, gelisah, bingung, maka sistem akan mengenali jenis narkoba yang yang candukan oleh
Baik, tadi mohon maaf karena gangguan sinyal. Lanjutkan kembali. Tadi kita masih lanjut dari sini, rule 1 dan rule 5. Dari tabel keputusan ini pula, kaidah rule ini, kita bisa membuat pula suatu pohon keputusan. Pohon keputusannya itu kira-kira akan menggambarkan alur jalan dari suatu sistem pakar, tapi berdasarkan dari metode format chaining seperti ini. Nah, dari sana baru kita bisa ke perancangan aplikasi. Tapi sebelumnya itu kita melihat dulu gimana sih nanti breadth first search algoritma ini berjalan dalam aplikasi ini. Nah, sistem pakar ini menggunakan metode BFS seperti kita tahu untuk menelusuri dan menentukan variabel berupa jenis narkoba yang tadi P1 sampai P5 itu. Sistem memulai pencariannya dalam sebuah tree yang memuat semua gejala penyalahgunaan narkoba, yaitu seperti ini. Tabel ini nih, decision tree. Nah, tapi tidak BFS tidak memulai pencarian tidak mulai dari sini, melainkan dia eh, mem- melainkan dia menelusuri dalam setiap kali penggunaan aplikasinya. Jadi misalkan saya punya contoh, ini root, ini maksudnya awal awal mulanya. Hmm, jadi nanti dari awal mulanya sistem mulai mencari dari G1. Dari G1 nanti kalau tidak ditemukan, tidak dipilih dari sana, tidak dipilih G1, maka pindah ke G2. Terus akhirnya sampai akhirnya dia memenuhi kaidah yang dari sini. Sesuai dengan ikut pengaturan yang ada di dalam tree. Dengan penelusuran satu persatu oleh metode process dipadukan dengan eh, format chaining pada tree sebelumnya, itu menjadi dasar dalam merancang sistem pakar untuk aplikasi diagnosa gejala di sarkoba saya. Lalu kita lihat di sini ada diagram UML. Ada diagram UML ini sebelumnya kita jelaskan diagram UML atau yang saya buat adalah use case diagramnya dulu. Di sini ada user dan admin. Adminnya di sini tuh adalah lebih tepatnya pembuat aplikasi. Pembuat aplikasinya tidak yang mengakses datanya itu semacamnya. Karena dalam aplikasi ini tidak diperlukan proses login. Jadi hanya ada user dan admin. Admin ini hanya bisa mengupdate data, tapi dia juga bisa melihat jenis narkoba, melihat menu bantuan, menu jenis narkoba, dan user ini utamanya bisa melakukan diagnosa. Menunya adalah diagnosa pengguna narkoba dan sekaligus melihat hasilnya. Ini adalah activity diagram untuk ketiga menu yang ada tempat menu yang ada di aplikasinya nanti. Pertama ada activity diagram untuk diagnosa. Nah, diagnosa ini seperti bisa lihat ini pertama dari user menekan tombol, nanti sistem menunjukkan gejalanya, user pilih, lalu menunjukkan pertanyaan dan pilihan-pilihan, dan nanti hasilnya keluar. Untuk jenis narkoba sama dia tinggal tekan tombol, nanti menunjukkan menu, dan nanti ditunjukkan jenisnya. Ini untuk keluar. Kalau mau keluar, nanti akan ada semacam pop up gitu untuk kalau apakah Anda ingin keluar. Dan seperti misalnya di sini kalau kita pencet tidak, maka kembali lagi ke awal menu utama. Tapi kalau tidak mau keluar nanti maka aplikasinya akan keluar. Nah, nextnya adalah tampilan adalah aplikasinya sendiri. Aplikasi yang saya buat memang sederhana saja, tidak tidak terlalu mendetail dan tidak terlalu banyak ornamen, simple seperti ini. Nah, seperti tadi saya jelaskan, user case diagram ini jadi tidak perlu login dan hanya ada tiga menu dan satu tombol untuk keluar. Pertama adalah mulai diagnosa. Kita mencet diagnosa, nanti pertama akan dibuka dengan suatu pertanyaan. Apakah Anda merasa mengalami perubahan perilaku? Dengan asumsi bahwa kalau eh, pengguna aplikasi ini adalah si pengguna. Ya mungkin yang user belum tentu yang menggunakan
Tapi aplikasi ini menanyakan pada Anda, asumsi Anda adalah yang ini sebagai pecandunya. Hal ini sesuai dengan pernyataan para pakar, sesuai dengan dari akuisisi pengetahuan tadi yang sudah didapat sebelumnya adalah jika jika ingin mengetahui apa orang itu pengguna narkoba atau enggak, pertama kita mau ditanyakan, yang ditanyakan terlebih dahulu adalah apakah perubahan perilakunya. Lalu di selanjutnya ini adalah contoh pertama, ini adalah halaman diagnosa. Halaman diagnosa ini nanti menyediakan daftar-daftar dari gejala-gejala yang ada ya di dalam sistem ya aplikasi. Jadi tadi ada 23 atau bisa kurang. Nah, jadi pengguna nanti bisa memilih sendiri, memilih kira-kira apa sih gejala yang Anda alami di sini. Nah, dari situlah nanti hasilnya akan keluar. Contohnya di satu-satu ini ada ganja. Kita memilih sulit tidur, ada tremor, mual, halusinasi, nyeri otot, gangguan penglihatan, dan nanti hasil diagnosisnya keluar adalah Anda tuh menggunakan ganja. Ada penjelasan singkat dan ada gambarnya pula. Dan ini contoh keduanya adalah sabu. Untuk sabu, gejala tremor, sulit tidur, mualnya ini hampir sama. Apa yang membedakan adalah cemas, ada baru seperti cemas, perubahan emosi, gangguan penglihatan, dan ya memang karena adanya rule kaidah ini yang menyebabkan ada rangkaian-rangkaian gejala tertentu yang menyebabkan nanti sistem bisa menyampaikan hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda. Jadi bisa biarpun kita milihnya mirip-mirip dengan misalkan ini mirip-mirip dengan yang ini karena ada rangkaian kombinasi rangkaian dari gejala-gejala yang dipilih, hasil yang ditampilkan bisa jadi berbeda. Nah, ini hasilnya keluar sabu, ada penjelasan singkat dan ada gambarnya. Lalu ini adalah menu 2 jenis narkoba. Ya, kalau kita klik menu jenis narkoba ini nanti keluar outputnya adalah ini. Dia menampilkan seperti dia menampilkan 5 jenis narkoba yang umumnya ditemukan dan digunakan di masyarakat itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ada 5 ya, ganja sampai morfin. Nah, jika diklik nanti kita bisa baca dan membaca singkat dan juga sekaligus melihat nih apa namanya kayak gimana rupanya dari misalkan morfin. Saya ambil contoh morfin. Ya, morfin di sini tertulis morfin narkoba jenis depresan yang membuat pengguna tenang dan mengurangi rasa sakit sehingga PBB dapat menggunakan sebagai obat bius dan dalam dosis berlebihan morfin sangat membahayakan tubuh misalkan. Nah, dan terakhir ada menu bantuan. Menu bantuan ini sederhana saja. Ini hanya sebuah eh, deskripsi sederhana tentang apa sih aplikasi diagnosa ini nih. Terus nanti di sini juga tertulis apa fungsinya dan sebuah eh, ga, apa ya, sebuah bantuan mini tentang dari aplikasi tentang bagaimana caranya kita bisa memulai diagnosa dalam memulai diagnosa kalau kita untuk kesadaran narkoba. Dan di sini tertulis misalkan kayak gini ya, dan nanti bisa keluar. Baik, kalau kita ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dari skripsi ini adalah pertama, aplikasi ini dinilai dapat membantu masyarakat dalam mengenali dan mendeteksi gejala-gejala penyalahgunaan narkoba, terutama 5 jenis narkoba yang marak digunakan oleh orang-orang. Dan ini menurut pihak rumah sakit yang saya dalami, yang saya jadi sumber narasumber saya. Dan kedua, menggunakan sistem pakar, contoh khususnya algoritma BFS dan forward chaining untuk mengidentifikasi jenis narkoba dan gejala penggunanya dinilai cukup berhasil lah. Cukup ada memberikan hasil yang bisa bisa dilihat. Sarannya adalah diharapkan bagi peneliti, bagi saya sendiri untuk mendapat mengembangkan aplikasinya sehingga tampilannya dapat lebih baik dan menjadi lebih menarik, dapat mengidentifikasi lebih baik lagi gejala-gejala unik yang dalam pengguna dan dapat mengenali lebih baik lagi jenis narkoba di pasaran. Intinya lebih ditingkatkan kembali ya aplikasi tersebut cara kerja dan tampilannya. Penggunaan algoritma BFS dan informasi ini juga
lebih ditingkatkan lagi agar aplikasinya dapat fungsi lebih baik dan menghasilkan outputnya yang juga lebih akurat dan tepat lah ya. Nah, dan ketiga adalah konsep aplikasi yang dapat mengidentifikasi gejala penyalahgunaan narkoba ini adalah konsep yang bagus yang dapat dikembangkan lebih jauh. Jika diharapkan ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi supaya juga tidak hanya outputnya lebih akurat, lebih fungsinya lebih bagus dan lebih menarik di umum, tapi juga siapa tahu bisa dikembangkan menjadi suatu aplikasi atau sistem yang benar-benar dapat berguna di rumah sakit, misalnya di RSKO. Sekian presentasi skripsi dari saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, kekurangan-kekurangan, dan kekeliruan-kekeliruan dalam konten dan pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.